wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya pagi hari yang cerah ini Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara yaitu Ngopi Yuk Ngobrol Perkara Ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu berkah dan bahagia. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga selalu bahagia, sehat ya ibu-ibu ya. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Bapak Ustadz akan memberikan materi tentang tema perhiasan dunia. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama penjelasan tentang materi pada pagi hari ini yaitu perhiasan dunia bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala toha rasulillah. Wassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Amma ba'da. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan juga jamaah sekalian yang semoga kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi yang berbahagia ini kita akan ngobrol tentang perhiasan dunia. Kayaknya sangat populer ini Mbak ya. Bahwa dunia ini perhiasan. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia ini adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang wanita solehah itu apakah yang punya nama solehah? Apakah yang selalu kemana-mana pakai? Enggak. Lalu definisi soleh kalau untuk laki-laki dan solehah untuk perempuan itu apa? Disampaikan oleh para ulama bahwa definisi salih atau salihah itu al-qaimu fi huquqillahi wa huquqil ibadi. Definisi salih atau salihah itu adalah al-qaim, orang yang menunaikan,
fi hukukil ibad, dalam hak-hak, fi hukukillah, dalam hak-hak kepada Allah, wa hukukil ibadi, dan hak kepada sesama manusia. Bahasa gampangnya begini, orang soleh itu hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik. Wanita solehah itu ibadahnya baik, dengan sesama manusia ya baik. Itu solehah. Ibadahnya tekun sama suami sopan, ibadahnya bagus sama tetangga kanan kiri akur, itu namanya solih atau solehah. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sampaikan, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita, atau yang disebut dengan solihah itu tadi. Apa kata Rasulullah? Idza nazarta ilaiha sarratka, kalau dipandang itu nyenengin. Tentu ini yang diomongin adalah suaminya. Wanita solehah itu ketika dipandang atau dilihat oleh suaminya nyenengin. Ini kadang ibu-ibu mau kondangan dandan berjam-jam, udah keluar rumah sepatu nggak matching masuk lagi, udah selesai sendal nggak tas nggak matching masuk lagi. Giliran sama suami dandan kayak gendruwo anyang-anyangan. Tahu gendruwo anyang-anyangan nggak? Emang ada gendruwo anyang-anyangan. Ya Allah, giliran mau kondangan rapi banget pakai baju terbaik, giliran sama suami rambut disisir ya enggak, pakai daster yang udah pada pakai peniti kanan kiri, ini pakai badan karena di gini banyak nyamuk dipakai obat nyamuk. Lah nyamuk aja penger apalagi. Ya Allah, bukan orang sini. Kalau orang sini mah alhamdulillah. Pertama, kriteria wanita solehah, istri solehah itu idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihat nyenengin. Lah, ibu kan paling paham yang disenengin laki apa ya? Kalau lakinya demen, ya situ. Wa idza amartaha atau atka, ketika disuruh taat. Lah kadang disuruh, yo dijalani sih dijalani, cuman kan mulutnya sambil mangmung. Tapi insya Allah jamaah simpo jamaah solihah. Kalau di sini nggak tahu kalau di, amin. Pagi-pagi kebetulan suami libur kerja, mak bikinin kopi ngapa? Kopak kopi. Lelaki digituin bu, punya duit 15.000, gak gede 15.000, datang ke warung kopi. Begitu datang ke warung kopi, apalagi yang jagain warung kopi, baru datang ngomongnya halus, mas mau ngopi apa mau nyusu? Aduh serem, hati-hati lah. Ya Allah, Rabbi walillahil ham. Insya Allah nanti dilanjut Bunda, monggo silakan. Baik, kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Ngopi Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Triswanto. Ngopi Yuk. Masih semangat ya ibu-ibu ya? Semangat, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Bapak Ustadz tentang tema pada pagi hari ini yaitu perhiasan dunia. Silahkan dipertanyakan kepada Bapak Ustadz dan insya Allah Bapak Ustadz akan langsung menjawab. Silahkan ibu yang ingin bertanya. Iya silahkan, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi dari Bengkulu, Sumatera Selatan. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah semua perintah suami wajib ditaatin istri? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijawab ya Bu sama Bapak. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya Ibu Erni dari Bekasi. Mana yang lebih didahulukan, apakah suami atau orang tua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silakan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV yang berbahagia. Pertanyaan pertama, apakah semua perintah suami harus ditaati? Ada satu makalah mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada sesama makhluk. Suami kan sama-sama makhluk itu. Fi maksiatil khaliq, kalau itu untuk berbuat maksiat. Kalau memang suami kok memerintahkan maksiat, maka istri tidak wajib taat. Tapi menolaknya pun dengan cara yang terbaik. Umpama, na'udzubillahi min dzalik, semoga terhindar dari itu. Suaminya kecanduan judi online. Main slot, nungguin siapa itu yang aki-aki. Lah, kemudian mah transferin dulu kayak 300. Buat apaan, Pak? Buat nyumbang ke Dewa Zeus. Pasang judi online, jelas ini perkara yang haram, jelas yang perkara yang dilarang. Maka boleh seorang istri untuk tidak patuh, tidak taat kepada suami ketika suami memerintahkan kepada yang maksiat. Misal, seorang istri punya hubungan baik dengan keluarga dari pihak istri, kemudian suaminya ngomong, "Mak, hubungan baikmu dengan keluargamu putusin aja, ntar minta duit mulu." Ini kan maksiat namanya. Menyuruh kepada yang tidak baik. Maka seorang istri boleh untuk tidak taat, tapi dengan cara yang terbaik. Nah, seorang istri kan tentu paham bahasa yang enak untuk suaminya seperti apa. Kemudian yang kedua, tadi Ibu, mana yang didahulukan, orang tua atau suami? Ketika seorang wanita menikah dan seorang wali, ayahnya, meijab qabul, saya nikahkan anak saya Krisdayanti, umpama. Maka saat suami mengucapkan qabil itu semua adalah pemindahan tanggung jawab total dari seorang ayah, orang tua ke suami. Pokoknya bertanggung jawab. Maka di ayat yang tadi dibacakan, apa ayat ini, apa bukan ya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu, suami itu bertanggung jawab 100% terhadap istrinya. Begitu ia mengucapkan saya terima nikahnya. Termasuk ketaatan seorang wanita yang dulu ketaatan kepada bapak ibunya, kepada orang tuanya, ketika qabil itu maka perpindahan ketaatan dari orang tua ke suami. Bahkan ada riwayat yang masyhur, ketika ada suami istri, suaminya mau izin keluar saat itu untuk berperang. Kalau sekarang mungkin untuk berlayar kali ya. Kemudian suaminya pesan, "Mah, ini selama saya pergi jangan keluar rumah, yang meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Entah pulang kampung tak apa." Lah kemudian dengar sehari 2 hari dengar kabar bapaknya sakit. Ada utusan yang nyampe, "Ibu, ada informasi bapak ibu sakit." "Aduh, mohon maaf, suami saya nggak ngizinin." Sampai kedua, ketiga, sampai dengar kabar bahwa bapaknya meninggal. Diinformasikan ke istri tersebut, istri tersebut bilang, "Saya tetap nggak bisa takziah ke rumah orang tua." Ini yang jadi utusan agak kesel. Ini seorang istri kok begini amat ya sama orang tuanya, nggak mau takziah. Lapor pada Rasulullah, "Ya Rasul, ini ada seorang istri begini. Oh, itu ayah yang punya anak yang meninggal, ayah yang meninggal punya anak itu tadi
Wis pokoknya langsung surga. Kalau orang Jawa Pak beledeng. Pak beledeng ngerti orang. Tanpa hisap. Karena dia punya anak solihahnya kayak begitu, patuhnya sama suami. Itu dulu. Kalau sekarang udah ada handphone. Misalnya, Pak, ini ayah meninggal atau sakit, saya izin ya. Kalau dulu kan nggak ada. Jadi ketika seorang wanita menikah, maka ketaatan pindah ke suami, tapi tetap tidak melupakan orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Kita istirahat dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Terima kasih jemaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngopi Yuk, ngobrol perkara ilmu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk! Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan tentang tema pada pagi hari ini tentang perhiasan dunia bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan pada tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Suri Susanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, bahwa wanita terbaik di muka bumi ini adalah wanita yang salehah. Lalu definisi atau kriteria wanita salehah itu seperti apa? Dalam salah satu sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Hibban, Rasulullah sampaikan, idza sallatil mar'atu khamsaha. Idza sallatil mar'atu, ketika seorang wanita, seorang istri salat khamsaha, salat 5 waktunya. Kemudian wasomat syahroha, ia berpuasa di bulan Ramadannya. Kemudian wahafizat farjaha, ia menjaga kehormatannya, kehormatan diri tentunya. Apalagi ketika suami tidak ada di rumah. Jangan sampai kayak orang seberang sono, orang jauh atau Majapahit atau orang Madangkara, nggak tahu dah. Ketika suaminya pergi malah nyanyi dia. Pir supir jangan jalan ke tengah, mir mampir lakiku nggak di rumah. Loh, itu original itu. Wa hafizat farjaha, ia menjaga kehormatannya. Maka tidak halal, tidak dibenarkan seorang istri ketika suaminya nggak ada di rumah untuk mempersilahkan tamu yang laki-laki tentunya ya untuk masuk ke dalam rumah. Apalagi orang memang suaminya udah mesen tidak memberi izin. Kemudian wa ata'at zaujaha, ia taat kepada suaminya selama ketaatan yang tidak untuk maksiat. Ya boleh untuk tidak taat, tapi di season sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Boleh enggak taat kalau itu dalam hal maksiat. Tapi selama suami memerintahkan kepada yang baik, wa ata'at zaujaha, ia taat kepada suaminya. Maka kilalah dikatakan untuk wanita tersebut, udkhuli al-jannah, masuklah ke dalam surga, min ayyi abwabil jannah syi'ti, dari pintu surga mana saja yang pengen kau masuki silahkan. Oh, itu prioritas untuk wanita yang sholat khamsaha, sholat 5 waktunya penuh. Ini yang jadi ganjalan. Banyak saya sering sampaikan, ketika ibu kedatangan tamu bulanan, ini kadang memang saat tamu bulanan itu datang tidak wajib sholat, tapi sebelum dan sesudahnya ini yang kadang bermasalah. Kalau itu misalnya sudah tamu bulanan udah pergi, nggak mandi-mandi, tanggung, bapaknya juga nggak di rumah ini, lanjut. Itu wasomat syahroha juga sama,
Puasa Ramadan kadang juga terkendala. Udah suci nggak mandi-mandi, tanggung sekalian. 2 hari lagi lebaran. Wah, wes. Atau mungkin ia punya utang puasa nggak dikodok-kodok. Kalau suaminya, anaknya nggak ngingetin, mak punya utang berapa? Tahu 8 atau 9. 8 kayaknya. Padahal aslinya 10. Wasomat syahraha, ia puasa, kemudian zakat kehormatan, kemudian taat pada suami, maka jaminan untuk wanita ini surganya Allah. Begitu mudahnya seorang wanita untuk ke surga. Tapi sebaliknya begitu mudahnya wanita untuk ke neraka. Dalam kisah Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan, Rasulullah kan langsung survei ke sana, survei langsung, jalan-jalan ke sana survei ngelihat neraka. Begitu melihat neraka kan kaget, ya Allah, kok isinya perempuan, laki yang enggak dikit, ya sama banyak berarti ya. Rasulullah ketika itu ditanya, hunna yakfurnal ashir, rata-rata mereka itu enggak bersyukur, enggak berterima kasih terhadap suami. Kalau terhadap suami kayaknya itu kayak musuh, ngomongnya yo enggak sopan, sama tukang sayur ngomongnya halus, giliran sama suami tukang sayur ngasih apa sih? Iya, mbak sayur juga tetap bayar lah. Suami udah ngasih jatah terus ngomongnya. Iya saya bilang nggak di sini. Kadang laki pulang kerja pengen sarapan, mak bikinin telur ceplok ngapa? Telurmu diceplok. Ya Allah. Begitu mudahnya wanita ke surga, juga sama sebaliknya, begitu mudahnya wanita ke neraka. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Insya Allah. Nastaghfirullahaladzim. Lakal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna auladana wa ahlana wa dhurriyyatana min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Qur'an. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والإسيان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا